Jadi Badrul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini kemana dulu? Ke kantin Pak. Ke kantin. Iya Pak. Sudah makan di kantin? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah kenyang? Alhamdulillah kenyang Pak. Kenyang, oke. Ya, oke Badrul, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kesini? Tidak Pak. Tidak tahu? Iya Pak. Kalau misalkan nggak tahu, Bapak kasih tahu. Jadi Bapak perhatikan beberapa hari ini ada sekitar 1 minggu. Bapak lihat kamu sepertinya berpakaian itu kurang rapi, kayak bajunya di luar, kancingnya kayak terbuka, gitu. Kira-kira kenapa begitu? Iya, enggak aja Pak. Enggak Ji? Iya Pak. Sebenarnya apa ya? Nggak apa-apa, dalam artian ini kan bukan pelanggaran yang berat ya. Ini bukan pelanggaran yang berat. Jadi coba bilang ke saya apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Karena kalau bajunya dikasih masuk Pak, kayak orang culun Pak. Kayak orang culun? Iya. Masa sih kayak orang culun? Iya Pak. Jadi semua orang yang bajunya dikasih masuk itu kayak orang culun? Tidak semua sih Pak. Tapi menurut saya kalau bajunya dikasih masuk kayak orang culun Pak. Kayak orang culun, Iya, oke. Sebenarnya kamu ini boleh nggak rapi sebenarnya, dalam artian bajunya di luar. Kalau misalkan kamu sedang melakukan aktivitas di lapangan, misalnya pas istirahat, bajunya di luar, pas main voli atau main bola, itu nggak apa-apa sebenarnya. Bapak bisa paham gitu ya. Iya Pak. Kamu merasa ini nggak? Kamu merasa keren kalau bajunya di luar? Tidak Pak. Enggak merasa keren, oke. Kira-kira kamu tahu nggak keyakinan yang ada di sekolah sama di kelas? Tahu Pak. Bisa sebutkan ke saya? Menghargai disiplin waktu, Ya. kebersihan, kerapian. Oke, menghargai disiplin waktu, kebersihan dan Kerapian. kerapian. Kira-kira mana yang kamu langgar kira-kira? Kerapian Pak. Kerapian ya, karena bajumu di luar, kemudian tidak rapi juga berpakaian. Iya Pak. Oke. Kalau menurut kamu kerapian, rapi gitu ya, itu sesuatu yang baik atau buruk? Sesuatu yang baik Pak. Sesuatu yang baik, rapi ya. Oke. Kira-kira apa sih untungnya kalau orang itu berpakaian rapi? Kelihatan kayak orang sopan Pak. Orang sopan, lalu apa lagi? Kelihatan kayak orang kantoran Pak. Kayak orang kantoran, oke. Nah itu kamu sudah tahu ya, kalau misalkan kamu bajunya rapi, kamu itu akan terlihat sopan, akan terlihat lebih profesional kayak orang kantoran ya. Iya Pak. Kira-kira mau nggak jadi orang seperti itu? Mau Pak. Mau. Iya. Oh, satu lagi, Bapak mau kasih lihat gambar. Kira-kira dari gambar ini, yang ini, Ya. sama ini, milih mana kamu? Yang pertama atau kedua? Yang kedua Pak. Yang kedua. Iya Pak. Oke, mau seperti ini? Iya Pak. Oke, kalau ini nggak mau ya? Enggak Pak. Kayak apa ini? Kayak anak berandalan. Kayak anak berandalan, oke. Jadi tahu ya, maksudnya sebisa mungkin berpakaian yang rapi seperti ini. Iya. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang untuk memperbaiki ini? Berpakaian yang rapi Pak. Berpakaian yang rapi. Iya. Oke, coba dilihat sudah rapi belum bajumu? Belum Pak. Ya, dikasih masuk coba. Oke, jadi sekali lagi saya yakin ya, Bapak yakin kamu pasti bisa berpakaian rapi, apalagi ketua kelas kamu tahu. Iya Pak. Ya, jadi kalau ketua kelas bisa mungkin itu ya kasih teladan yang baik buat anggotanya di kelas ya, anggotamu, teman-temanmu. Bapak harap ini yang terakhir Bapak panggil kamu untuk masalah ini. Oke, mungkin itu saja, sudah cukup. Boleh kembali ke kelasmu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ivan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Iya. Oke. Sebelum kesini kemana dulu tadi? Tadi habis dari kantin terus dipanggil ke sini. Habis dari kantin, sudah makan? Alhamdulillah sudah. Sudah kenyang? Sudah. Oke, kalau sudah kenyang. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Sudah Pak. Karena apa kira-kira? Karena terlambat masuk ke kelas. Terlambat masuk ke kelas, oke. Jadi kalau misalnya terlambat, itu nggak apa-apa sebenarnya, dalam artian
sekali 2 kali itu masih wajar gitu ya. Karena dan juga tadi Bapak bertanya ke guru yang ada jam pertamanya, katanya kamu juga sering terlambat. Betul begitu? Betul Pak. Betul? Ya. Oke. Jadi sekali lagi terlambat itu manusiawi ya, nggak apa-apa. Saya juga pernah terlambat waktu masih jadi siswa kayak kamu. Dan juga nggak ada orang yang tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Kemudian, tapi kalau misalnya sampai sering sekali tuh kalau terlambat itu juga tidak baik ya. Oke, kira menurut kamu apa sih imbasnya kalau sering terlambat masuk ke kelas? Ketinggalan pelajaran dan tidak dikasih masuk sama guru. Oh, pernah tidak dikasih masuk? Iya, pernah. Oke. Sering? Sering Pak. Kira-kira gimana perasaanmu pas tidak dikasih masuk? Perasaan kecewa dan sedih. Kecewa sama sedih. Oke. Kecewa dan sedih ya. Kemudian, tapi saya yakin ya, dalam artian saya paham kamu pasti punya alasan kenapa bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira kamu kalau ke sekolah naik apa, Ivan? Naik motor Naik motor. Oke. Sendirian atau boncengan? sendiri. Sendiri. Kemudian, kenapa bisa terlambat kira-kira kalau misalkan naik motor? Karena kalau bangun itu tidak langsung mandi. Udah langsung mandi. Itu, Ya, terus malamnya juga begadang. oh, kadang begadang juga. Oh, makanya bisa terlambat. Kira-kira gimana caranya supaya mengatasi hal tersebut supaya nggak terlambat? Kalau bangun itu langsung mandi, Ya, nggak main HP dulu. Terus malamnya begadangnya dikurangi. begadangnya dikurangi. Biasa tidur sampai jam berapa, Ivan? Jam 11 ke atas. Oh, jam 11 ke atas. Oke. Jadi itu tadi ya, dalam artian kurang-kurangi kalau pas pagi ya, main HP-nya, kemudian tidur cepat kalau bisa. Kemudian kira-kira ada temanmu yang dekat rumahmu, yang satu kelas? Ada Siapa? muklis. Oh, Muklis. Bisa juga bersamaan dengan Muklis kalau misalkan pas pagi toh, pas mau berangkat. Bisa, misalnya bersama dengan Muklis. Bisa. Bisa. Oke. Nanti saya juga bilang sama Muklis supaya bersamaan berangkatnya. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Kalau misalnya kamu bersamaan dengan Muklis, ada temanmu yang singgah di rumahmu, apa yang harus kamu lakukan kira-kira? Tidak boleh lelet Hah? dan tidak membiarkannya untuk menunggu terlalu lama. Oke, jadi harus ini ya pengertian ya, saling pengertian supaya tidak kasihan temanmu yang sudah lama menunggu. Iya. Kira-kira sanggup? Sanggup. Janji? Janji Pak. Oke. Tempo hari kayaknya sudah dibikin kesepakatan dan juga keyakinan kelas ya, di kelas? Iya Pak, sudah. Oke, kira-kira apa yang kamu langgar dari kesepakatan itu? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke. Menurut kamu disiplin waktu itu sesuatu hal yang baik atau buruk sih? Sesuatu hal yang baik. Sesuatu yang baik ya. Iya. Jadi disiplin waktu menurut kamu itu hal yang baik. Apa sih untungnya jadi orang yang disiplin, Ipan? Lebih bisa dihargai aja sama orang. Terus agak lebih tenang. Lebih tenang ya karena disiplin. Oke. Kira-kira Ivan mau jadi orang seperti itu? Mau Pak. Mau? Iya. Oke. Kalau misalkan Ivan mau jadi orang yang seperti itu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki disiplin waktu yang sudah kamu langgar, sama gimana caranya mengganti waktu yang terlambat tadi pas pagi? Menurut kamu gimana kira-kira? Saya bersedia membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Dan waktu pulang saya ditunda untuk menggantikan waktu yang terbuang di pagi hari. Oh gitu, Iya. jadi pulangnya agak lambat begitu. Sanggup seperti itu? Sanggup. Kalau misalkan itu yang kamu bisa dan itu yang kamu tawarkan ya, saya sebagai guru ya menerima. Ya, asalkan kamu nanti melaksanakannya. Sanggup ya kira-kira ya? Iya Pak. Janji ya? Janji. Oke. Kalau misalnya seperti itu, Bapak harap nanti ke depan sudah tidak terlambat lagi, dan juga
Semoga ini yang pertama dan juga yang terakhir ya Bapak panggil kamu. Semoga kamu bisa jadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Sanggup ya Ivan? Oke, ada lagi yang disampaikan ke saya? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang kamu sampaikan, kamu bisa bermain lagi sama teman-temanmu ya di luar sana. Ini cukup ya dari saya. Oke, makasih sudah kesini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badul Mubin. Saya dari kelas 11A. Setelah saya dibimbing oleh Pak Septi, saya merasa nyaman dalam bercerita. Selain itu, saya sadar bahwa kerapian itu sesuatu yang baik. Kedepannya, saya bertekad untuk rapi dalam berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nur Rohib dari kelas 12 IPS 1. Dan setelah saya diwawancarai oleh Pak Septi, saya merasa sadar akan kesalahan saya. Dan saya juga merasa senang saat diwawancarai dan merasa lebih plong mengeluarkan isi hati saya.